إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله تعالى من ذلك. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Imam Ahmad bin Asim Al-Antaqi yang dikatakan oleh para ulama sebagai jasusul qulub, disebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi sebagai wa'id Dimashq, penasihatnya Damaskus di awal-awal abad ketiga. Beliau mengatakan satu perkataan yang indah, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang mengenal, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu itu masuk ke dalam hatinya, maka dia akan menjadi pribadi yang semakin takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia akan lebih dekat dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, dan akan semakin jauh dari kemaksiatan kepada Allah. Dan sebaliknya, ketika seorang jauh daripada ilmu, semakin jauh seorang daripada ilmu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dengan takutnya dia kepada Allah akan semakin jauh, dan dia akan semakin dekat dengan kemaksiatan dan melanggar perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwan yang semoga senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita sebagai penuntut ilmu berada di pondok pesantren Imam Bukhari ini tentunya untuk satu tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu syar'i, ilmu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmu tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, dan juga ilmu tentang hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditunaikan oleh setiap hambanya. Maka tinggal setiap dari kita mencoba introspeksi, melihat pada diri kita masing-masing, apakah ilmu yang selama ini telah kita pelajari, apakah ilmu yang selama ini telah kita hafalkan di kepala kita, itu kemudian terrealisasikan dalam kehidupan nyata kita, sehingga kita menjadi pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita pelajari yang kemudian menjadi penghalang antara kita dengan perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga kita akan merasa takut dan khawatir ketika kita akan melakukan perbuatan maksiat. Bahkan seandainya kita terjerumus atau melakukan suatu kemaksiatan, maka ilmu itu juga yang akan menuntun kita
untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa konsekuensi daripada dosa yang kita perbuat yaitu kita akan dihadapkan dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah ancam kepada mereka orang-orang yang telah berbuat dosa dan maksiat. Ikhwan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, karena hakikat daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada seorang yang alim adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanyalah para ulama. Hanya mereka para ulama yang kemudian bisa timbul dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat tersebut sebagaimana disebutkan oleh al-mufassirun, di antaranya disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Beliau ketika menafsirkan ayat tersebut bahwasanya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah al-ulama. Al-ulama adalah mereka yang ya'lamuna anna Allah ala kulli syai'in qadir. Mereka orang-orang yang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu terhadap segala sesuatu. Ketika seorang meyakini, benar-benar mengimani, meyakini dalam hatinya bahwasanya Allah mampu melakukan apa saja yang Allah kehendaki, maka seorang yang mengetahui ilmu tersebut akan selalu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengetahui seluruh perbuatan kita dimanapun kita lakukan, Allah mampu untuk mengetahui. Allah mampu untuk mengetahui kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya meskipun dia lakukan di tempat yang tidak ada seorang pun bersamanya. Allah mampu untuk mengetahuinya. Allah mampu menghukum orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu ini hendaknya kita kemudian bisa menjadi pribadi-pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau justru ilmu yang selama ini kita pelajari ternyata tidak memberikan dampak positif dalam kehidupan kita, sehingga kita ternyata masih sama saja seperti halnya orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu syar'i. Ikhwani yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, salah seorang tabi'in, Imam Mujahid rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, "Innamal 'alimu man khasyallah." Sungguhnya orang yang berilmu hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak takut kepada Allah, sebagaimana disebutkan oleh Ar-Rabi' bin Anas, "Faman lam yakhshallaha falaysa bi'alim." Maka orang-orang yang tidak takut kepada Allah hakikatnya dia bukanlah orang yang alim. Meskipun mungkin dia memiliki banyak riwayat, memiliki banyak hafalan, telah melewati waktu yang lama untuk mempelajari kitab-kitab para ulama. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Kafa bi khasyatillahi ilman." Cukup adanya rasa takut yang ada dalam hati seseorang itu dihitung sebagai ilmu. Wa kafa bil ikhtirari bihi jahla. Dan cukup seorang lalai dan acuh, tidak peduli, tidak mengingat Allah tabaraka wa taala, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dianggap atau dihitung sebagai sebuah kebodohan, kejahilan. Maka perlunya kita mencoba berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari
menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab dalam satu kitabnya, di mana beliau menyebutkan anna a'rabiyyan rawada a'rabiyatan fi sakhra ala nafsiha. Suatu ketika ada seorang A'rabi yang berusaha menggoda dan merayu seorang perempuan untuk mengajak melakukan perbuatan yang tidak terpuji fi sahra, dan itu dilakukan di gurun pasir yang tentunya tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Bahkan itu ditawarkan kepada perempuan tadi di malam hari. Seraya laki-laki tadi mengatakan, mimma takhafin, wahai seorang perempuan, apalagi yang kamu khawatirkan? Kamu takut dengan apa? Nahnu fi makanin la yarana illa al-kawakib. Kita berdua sekarang berada di tempat yang tidak ada yang melihat kita kecuali al-kawakib, yaitu bintang-bintang. Maka perempuan tadi mengatakan, fa aina mukawkibuha? Kalau tidak ada bersama kita sekarang kecuali bintang-bintang, lantas di mana zat yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Ala yarana? Bukankah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melihat kita? Fa amsaka ar-rajul, maka orang laki-laki tersebut kemudian masuk ke dalam hatinya pengetahuan tentang maha luasnya ilmu Allah tabaraka wa taala. Kemudian timbul rasa takut untuk berbuat maksiat kepada Allah, dan akhirnya berhenti dari apa yang dia rencanakan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi 'azimil ihsan wasi'il fadli wal judi wal karami wal imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal ikhwah talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Telah banyak ilmu yang kita pelajari, maka tidak ada yang kita butuhkan setelah itu kecuali kita terus menambah ilmu, dan kemudian kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hakikat daripada ilmu adalah apa yang terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan sekedar berapa banyak hafalan yang kita hafal. Maka kita mengingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang sering sekali dinukil oleh mudiruna al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin hafizahullahu taala di berbagai kesempatan beliau, di mana Imam Syafi'i mengatakan laisa al-ilmu ma hufid. Ilmu itu bukan sekedar apa yang dihafal di kepala kita. Innamal ilmu ma nafa'. Tapi ilmu itu adalah sesuatu yang kemudian bermanfaat bagi diri kita, yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau juga pernah mengatakan, laisal ilmu bi kathratir riwayah. Ilmu itu bukan tentang banyak-banyakan riwayat yang kita hafal, berapa kitab yang pernah kita khatamkan. Innamal ilmu khasyatullah. Ilmu hakikatnya adalah seberapa besar ilmu itu kemudian menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha dengan taufik dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dan Imam As-Sahabi Ali radhiyallahu taala anhu, beliau pernah memberikan nasihat kepada para tulabul ilm. Beliau mengatakan, ya hamalatal ilm, wahai para pengemban ilmu, wahai para penuntut ilmu, i'malu bihi, amalkan ilmu yang telah kalian pelajari.
Innamal alim, sungguhnya hanya saja orang yang alim itu man amila bima alim. Orang alim adalah orang yang mengamalkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia ilmui. Fawafaqa ilmuhu amalah, maka ilmunya selalu mencocoki amalan-amalan dia. Tentunya segala bentuk kebaikan itu tidak bisa kita lakukan kecuali dari taufik, dengan taufik dari Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu hendaknya setiap kita memperbanyak doa untuk senantiasa kita ditetapkan di dalam akidah, di dalam keimanan kita, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وصلى الله وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.